Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Saya di sini selaku mahasiswa Universitas Matul Anwar Banten. Izinkan saya pertama untuk membacakan susunan acara pada pengajian Quorum kali ini. Di sini ada 7 susunan acara yang akan nanti kita laksanakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua qiraatul Quran, sambutan, acara inti kita tausiah, yang keenam tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan support dari Pusat Kajian Produk Halal atau PKPH Unma Banten, dan yang kedua dari Ponpes Pondok Pesantren Nurul Jannah Al Bantani Ujung Kulon, dan yang ketiga dari DPD HA IPB Banten, dan yang keempat Forum Silaturahmi Matlaul Anwar, yang kelima Ma'had Tahfidz Al Madani Bandung, yang keenam Ma'had Tahfidz Darul Tarbiyah Indonesia Bekasi, dan yang terakhir KKN Unma Banten. Yang pertama, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat Al-Quran, qiraatul Quran. Untuk pembacaan qiraatul Quran, Al-Mukarram, akhina saudara Fidri atau Suhendri ada? Hadir. Oke. Ya, Fitri ada, Fitri. Untuk pembacaan qiraatul Quran pada saudara Fidri, al-waktu wal makan tafadhol bil hurmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah mulai. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Cepat sih Qurannya, bentar lagi mau mulai. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran ila akhina Fidri yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga acara pengajian Qalbun Salim ini berjalan dengan lancar. Acara yang ketiga yaitu sambutan yang pertama dari koordinator pengajian Qalbun Salim sekaligus sebagai ketua PKPH Unma Banten. Kepadanya Bapak Hadi Susilo MSI, al-waktu wan makan, tafadhol bil hurmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Pembina Pondok Pesantren Nurul Jannah Al-Bantani, Pak Haji Suparlan. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Zainal Abidin Sujai dari Forum Silaturahmi Madrau Anwar, dan sekaligus beliau ini pimpinan di Basnasda ya, mudah-mudahan nggak salah. Kemudian yang kami hormati Bapak Kiai Ustadz Ali Farhansani. Alhamdulillah hari ini kita bisa istiqomah untuk melaksanakan kajian rutin kita, dan spesialnya lagi hari ini adalah tahun baru Hijriah 1443. Tentu dengan pergantian tahun ini akan menambah semangat buat kita belajar, menuntut ilmu, dan sekaligus harapannya adalah melaksanakan apa yang didapat dari ilmu tersebut kita terapkan di masyarakat, dan mudah-mudahan umat ini akan menjadi tercerahkan. Kemudian yang kami banggakan hari ini kami dibantu teman-teman dari KKN Unma dengan Ketua Pak Priyono. Alhamdulillah hari ini kita bisa terlaksana. Mohon maaf tadi ada sedikit trouble ya, jadi orang-orang biasalah angkatan generasi tua ini kalau dengan teknologi agak gaptek, sehingga memang butuh dukungan dari teman-teman yang masih muda. Hari ini sebenarnya kita mengundang dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Banten, Pak Fadullah, cuman kelihatannya belum masuk ya. Nah, mudah-mudahan nanti atau mungkin ada acara, mudah-mudahan nanti ke depan akan kita undang. Dan target kami sebenarnya kajian rutin ini kita bisa undang seluruh pesantren yang ada di Banten. Nah, kemudian nanti jadwal kita bisa atur sesuai dengan materi yang udah kita rencanakan. Itu saja sebagai pengantar dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan tadi. Mudah-mudahan memberi semangat kita untuk lebih baik di tahun 1443 Hijriah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadi Susilo MSI yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan. Ya, untuk selanjutnya sambutan dari Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Ponpes Banten kepada Bapak Kiai Haji Zainal Sujai, Zainal Sujai dari al-waktu wal makan tafadhol bil hurmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa juga bersama-sama mengikuti pengajian Qalbun Salim. Mudah-mudahan pengajian ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, terutama yang ikut hadir. Dan manfaat itu sebenarnya tentu
dari ilmu yang kita dapatkan, dengan juga memohon supaya kita mohon pada Allah supaya kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai sebelum saya menyampaikan sambutan, pertama nama saya Zainal Abidin Syuja'i, ya. Jadi bukan Zainal Syuja'i gitu. Dan tercantum kalau nggak salah itu di layar. Mohon maaf Pak Kiai, ada salah dikit ya, mohon maaf. Ya. Soalnya kalau salah nama salah alamat nantinya itu. Jadi pembagian berkat nggak bakal nyampe. Ya, betul. Jadi yang saya hormati Bapak pengasuh dari pengajian ini, Ustadz kita yang di Kolbun Salim, juga yang saya hormati Ustadz Suparlan, dan juga sudah barang tentu dari PKPH Unma yang mensponsori jalannya pengajian ini dan rekan-rekan semuanya. Saya baru saja tadi diberitahukan oleh Kang Andi bahwa malam ini ada pengajian. Jadi saya usahakan alhamdulillah bisa ikut bersama. Mudah-mudahan sekali lagi pengajian ini akan memberikan manfaat. Dari pengajian bukan hanya sekedar cari ilmu, tapi juga ilmu itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau berbicara tentang ilmu, saya kira sekarang ini ada yang disebut dengan Islamologi, dan itu ada di luar negeri itu para orientalis itu menyiapkan khusus baik itu dalam konteks studi yang bersifat fakultatif, begitu juga yang berkaitan dengan degree atau tingkatan-tingkatan keilmuan, sehingga misalnya McGill, kemudian di Harvard dan sebagainya ada yang disebut dengan studi Islam atau Islamic Studies. Tapi mereka mencari ilmu itu bukan untuk mempedomani, tapi untuk kemudian mencari apa saja yang ada dalam Islam yang kalau bisa dicari kekurangan-kekurangannya, sehingga dari ajaran Islam jadikan senjata untuk menyerang umat Islam itu sendiri. Nah, ini barangkali perlu mendapatkan perhatian kita bersama bahwa ilmu yang kita lakukan, yang kita dapatkan itu insya Allah untuk sebagai guidance, bimbingan bagi diri kita dalam rangka optimalisasi pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak lagi hanya sekedar sakaburuna, kata istilah rokmanisme, jadi tidak serius, dan kemudian lebih kepada bersifat ngaji denge dibanding bersifat interaktif terhadap pendalaman apa yang disampaikan oleh narasumber. Sehingga saya berharap pengajian ini lebih interaktif. Memang tidak semua ilmu itu merata bagi siapapun, termasuk pada para kiai. Kiai sendiri itu hanya sekedar julukan manusia saja sebenarnya. Pada hakikatnya ilmu itu datang daripada Allah. Sehingga kemudian tidak menutup kemungkinan para ustadz atau para kiai juga memerlukan informasi tentang baik itu dalam konteks kasus-kasus peribadatan yang perlu dipahami oleh kita bersama, sehingga kita mencari referensi-referensi yang baru. Atau kemudian ada juga misalnya beda pendapat antara satu dengan yang lain, sehingga kita bisa menguatkan mana pendapat kira-kira yang memang untuk bisa kita ikuti dengan tanpa adanya kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, tapi lebih kepada upaya bagaimana mencoba untuk keilmuan yang kita miliki lebih sebagai sebuah amanah untuk kita dakwahkan kepada umat manusia umumnya dan pada sesama kita umat Islam. Jadi ini barangkali yang perlu menjadikan perhatian kita bersama, bahwa cabang ilmu yang kita pelajari apapun, saya merasa yakin akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama dalam konteks pemahaman akidah, kemudian pelaksanaan ibadah, dan juga bagaimana membangun sebuah perilaku yang bersifat al-akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Saya kira itu saja barangkali sekedar sambutan, dan saya ucapkan terima kasih pada para kiai, para ustadz yang telah menyediakan dirinya untuk menjadi narasumber, karena ini merupakan satu insya Allah amal jariah yang kemudian disebutkan ilmu yantafa'u bihi, yang kalau kita para pendengar atau peserta pengajian melaksanakan ilmu yang kita dapatkan dari para ustadz, dari para kiai, insya Allah itu pahalanya akan kembali kepada para ustadz para kiai itu sendiri. Keberkahan bukan dalam bentuk besek, saya kira. Amin. Sehingga kemudian berlomba-lomba untuk menyembunyikan di bawah bedug masjid, tapi besek. Keberkahan yang kita inginkan, berkat itu adalah justru yaitu datangnya pada Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kehidupan yang damai, yang tentram, dan insya Allah penuh dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran ila Kiai Haji Zainal Abidin Sujai. Terima kasih telah memberikan kita banyak sekali pelajaran ilmunya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita, tausiah pengajian Qalbun Salim pada Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Farhan Shani selaku pengasuh Ponpes Nurul Jannah Al-Bantani dan alumni Mu'assasah Al-Qudus Ad-Dauliyah Yaman. Al-Waktu wal Makan tafadhol bil hurmah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwata illa billah. Wa ba'du, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Sadaqallahul adzim. Ayyuhal asatidz wal masyayikh al qurama wal ikhwan wal akhwat an nujaba, alhamdulillah para kiai sesepuh dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kita bersyukur atas segala karunia Allah, nikmat kesehatan di tengah pandemi harganya yang sangat mahal. Nikmat kesempatan kita dapat ikut pengajian online. Nikmat apalagi? Nikmat iman Islam itu yang paling utama. Karena dengan Islam dan iman itulah kita dapat senang melaksanakan ibadah. Dorongan iman dan Islam itulah yang menjadikan kita senang mengikuti kajian-kajian. Dengan nikmat Islam dan iman itu pula kita mau berinfak, mau berderma, berdakwah, berjuang. Itu adalah semata-mata karena
hidayah dari Allah. Karena itu mari kita jaga hidayah ini, kita pelihara dengan istiqomah hidayah ini, jangan sampai lepas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada aturan Allah. Sedikit mengulang kembali firman Allah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 yang di muqaddimah tadi saya bacakan, insya Allah bagian kita sudah paham, mengingatkan kembali bahwa yauma la yanfa'u malun wala banun. Ketika pada suatu hari harta, anak-anak itu tidak berguna. Tidak dapat menolong kita kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Dan bagi kita, illa man atallah biqalbin salim, kecuali kita yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih kalau dari kepada Allah itu bersih dari syirik, bersih dari sombong, bersih dari menyembah selain Allah. Sesama manusia bersih dari iri, dengki, bersih dari dendam, bersih dari amarah, bersih dari penyakit-penyakit manusia. Nah, itulah mengapa kita sejak awal menyampaikan ya nama pengajian ini Qalbun Salim. Namanya upaya kita menata hati agar tetap dalam istiqomah dalam Islam dan iman. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kiai Zainal, saya juga sangat setuju bahwa wabil khusus saya atau yang lain nanti sebagai pengantar sebenarnya. Pada intinya adalah sharing diskusi, saling melengkapi. Seperti sekarang alhamdulillah jiwa semangat baru menyambut tahun baru. Nanti ada, maka setelah itu kami nanti minta kepada moderator untuk seperti biasalah menyediakan waktu untuk audiens. Walaupun kita batasi, tapi hakikatnya adalah bagaimana sih semangat tahun baru menurut ya para ikhwan akhwat sekalian dari berbagai sudut sisi untuk saling melengkapi. Itu kurang lebihnya. Nah, itulah tadi sebagai pengantar Qalbun Salim, mudah-mudahan dengan pengajian ini saling mengingatkanlah di antara kita agar selalu istiqomah dalam menata hati. Baik, kita mulai, ada beberapa slide sebagai pengantar kami sampaikan jiwa dan semangat baru. Mengapa harus jiwa semangat baru? Karena ya setahun perjalanan itu luar biasa, tantangan, cobaan. Kadang maju enggak ya, kadang ya namanya iman ya yang plus, kadang lebih, kadang kurang. Bahkan banyak kurangnya. Ya, kita coba naikkan kembali. 1443 atau 1 Muharram. Saya tentu tidak akan membahas secara rinci bagaimana hijrah, sudah paham semua insya Allah. Perjalanan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, kita lebih kepada bagaimana sih kita mengambil hikmahnya untuk dapat kita amalkan. Sedikit mengulang kembali makna hijrah. Secara bahasa hajara, berpindah. Berpindah, pindah itu ada pindah tempatnya, atau pindah keadaan, situasi, atau sifat kita berpindah. Atau makna yang lain adalah memutuskan bagaimana dulu Rasul dan para sahabat memutuskan dari negeri yang musyrik menuju kepada negeri yang ini. Memutuskan, bahkan sebagian memutuskan hubungan kemanusiaan, kekerabatan karena dengan musyrik, kemudian pindah ke negeri Madinah waktu itu ya. Bermakna juga memutuskan hubungan antara dirinya dengan pihak lain atau panas yang menyengat, karena memang situasi hijrah itu sungguh panas. Ini secara sepintas saja untuk mengingatkan saya khususnya dan kita semua. Secara istilahi, tadi di awal disampaikan pada tahun 13 Hijriah, itulah bagaimana ya Pak, kita bisa bayangkan 13 tahun di Mekah, tertindas, tersiksa, bahkan banyak sahabat-sahabat yang ya dipersekusi, bukan hanya dipersekusi, dikriminalisasi segala macam lah. Tapi jawabannya sungguh sangat indah. Ketika kaum kufar semakin ganas, semakin kejam, orang-orang beriman menjawab di dalam surat Al-Imran itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Penanggung jawab saya, wakil saya, bemper saya,
backingan saya adalah Allah. Jadi apapun tantangan, godaan, bahkan hambatan tidak menjadi masalah karena bumper kita adalah Allah. Makanya ketika ada seorang ulama dikatakan apa kesulitannya dalam berjuang, dalam berhijrah, dalam berdakwah? Apa pernah ada? Tapi jawabannya semuanya dinikmati dengan senang. Karena dakwah itu panggilan jiwa. Jadi tidak merasakan sakit jauhnya, menderitanya, perjalanannya itu dirasakan kenikmatan karena dia menjalani dengan jiwa, dengan cinta, tanpa beban. Nah, itulah yang pokok ya dari makna hijrah. Nah, sekarang dalam Al-Quran, mari kita coba. Ada beberapa ayat, tentunya ini sangat terbatas. Saya yang membaca Qurannya, coba kita yang pertama, slide yang keempat ya, makna hijrah. Dalam Quran, meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Saya buka dalam surah Al-Muddatsir, surat yang ke berapa? Ke-74. Ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ Allah berfirman, kalau dimulai dari awal, ya ayyuhal muddatsir fa'anzir kabir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur hajar. Dan terhadap perbuatan maksiatan, keburukan, tinggalkanlah. Ya, jadi ketika Rasul pertama kali mendapat wahyu, kemudian turunlah ayat orang-orang berselimut agar mengagungkan Allah, kemudian perbuatan-perbuatan. Nah, hijrah itu berarti maknanya adalah meninggalkan perbuatan kemaksiatan, keburukan. Jadi kalau kita hijrah, sekarang misalnya riba, hijrah dari riba kepada yang halal, itu meninggalkan kemaksiatan, keburukan. Memang proses tidak mudah, perlu waktu, perlu ya luar biasa tantangan dihadapi. Itu ujian, mau nggak, terus menerus. Nah, kalau konsekuen insya Allah. Itu yang pokok yang pertama. Yang kedua, berpaling dari istri yang tidak patuh. Ya, ini secara umum di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 34 ya, kita kembali suratnya. Di situ Allah berfirman tentang keutamaan tanggung jawab laki-laki, dimulai dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Suami pemimpin istri, pemimpin rumah tangga. Bagaimana dalam keadaan istri yang tidak patuh? Nah, di sini Allah memberikan petunjuk istri yang patuh itu fasolihatu qanitatun hafidat. Istri yang soleh, yang baik, yang tekun, yang menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada. Dan nah di sini dikatakan wala takhfuna nusyusahun wa'iduhunna wahjuruhunna. Apabila istrimu itu tidak patuh atau ya kita kan namanya menguji, itu berpaling dalam arti diperbaiki, kan ayat selanjutnya menyebutkan demikian. Nah, itu dari kata inilah wahjuruhunna, berpaling dalam arti ya harus diperbaiki, karena istri adalah cerminan suami, suami cerminan istri. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kalau kejelekan istri kita umbar keluar, sama juga mengumbar aurat kita atau sebaliknya. Yang ada bagaimana kita perbaiki bersama-sama. Dan yang ketiga, makna hijrah. Di dalam surat Al-Muzammil, surat yang ke-73, dikatakan ayat yang ke-10, di situ Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bagaimana hijrah itu meninggalkan keburukan, meninggalkan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak gemar beribadah, tapi dengan cara yang jamilah, dengan cara yang baik. Kan tidak mudah itu. Hijrah dari yang tadi ya, dari riba itu tidak mudah, karena bergaul dengan orang-orang yang selama ini seperti itu, satu bagian, satu sistem kan nggak mudah. Nah,
hajrun jamila, berpindahnya dengan cara yang baik tanpa memutuskan persaudaraan tentu. Dan yang terakhir, yang keempat, kembali kepada Allah dengan harapan mendapat hidayahnya. Nanti dibuka di surat Al-Ankabut 26, dan meninggalkan tempat. Nah ini kan. Jadi intinya secara umum itu hijrah itu memang pindah. Kalau sekarang hijrah dari riba kepada hijrah dari keburukan kepada kebaikan, hijrah dari perpecahan menuju kepada kesatuan umat, hijrah dari hal-hal yang tidak disukai Allah menuju kepada yang disukai oleh Allah. Hijrah dari yang tadinya terlalu menuntut dunia, sekarang hijrah kepada akhirat. Nah sekarang bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang hijrah. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW al-muslim. Nah itu di slide-nya, man salimal muslim. Jadi min lisanihi wa yadihi. Al-muslim, orang muslim adalah orang yang muslim yang lain selamat dari lisan kita dan tangan kita. Itulah muslim selamat. Kalau ada orang tersakiti, terdolimi, kemudian dengan tangan kita, lisan kita belum bersifat muslim, belum menyelamatkan orang lain. Nah kemudian wal muhajirin, kalau wal muhajir orang hijrah itu apa? Man hajra ma nahallahu an, orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu hijrah. Ya secara hakikat itu demikian. Di dalam sebuah hadis yang panjang yang sangat terkenal dan ini menjadi hafalan utama di kalangan santri terutama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma. Semua tergantung niatnya. Kita mengikuti kajian apa niatnya, kita berinfak, berderma apa niatnya, kita pokoknya semua amal itu apa niatnya. Nah, di sini kita saling mengingatkan, mari kita niatkan lurus semata-mata ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho dan ampunan Allah itu mahal harganya. Nah, ini asbabul wurudnya hadis ini kan berkaitan dengan pada waktu peristiwa hijrah ada. Nah, ini makanya pentingnya nasihat. Seorang yang ingin hijrah tapi hijrahnya bukan karena mengikuti Rasul, bukan karena Allah, tapi karena ada hijrah karena seorang wanita yang disenangi. Artinya kan hijrahnya karena dunia. Ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Faman kanat hijratu ilallah wa rasul fahajrul ilallah wa rasul. Siapa yang hijrahnya niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya, nah siapa yang hijrah karena dunia, karena harta, karena perempuan yang hendak dinikahi, maka ia mendapatkan. Saya pengen kayaknya hijrah di sana enak, dapat tempatnya, dapatlah tempat tadi pahala. Nah, mari kita mengingatkan di sini. Mari kita berhijrah, walaupun prosesnya bertahap, adalah karena Allah. Ada satu contoh dari Imam Al-Ghazali, Imam di dalam kitab yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin, bagus juga kita membacanya. Upaya menghidupkan agama dalam hati Ihya Ulumuddin. Itu mengharapkan apa itu muhasabah. Nah, hijrah itu ini kan tahun baru, kita muhasabah. Apa yang kita harus muhasabah dalam hijrah ini? Slide 6 dulu ya. Mohon maaf. Ya, slide 6. Nah, sekarang kaitannya hijrah dengan muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang yang beriman itu mempunyai sifat dia muhasabah. Bagaimana untuk hari esok? Sekarang setahun perjalanan dari setahun yang kemarin 11 bulan lamanya bergelut dengan dosa, dengan maksiat, dengan berbagai hal. Yang kita evaluasi, kita muhasabah. Salah satu manajemen kan evaluasi, planning, organizing, dan seterusnya. Evaluasi untuk apa? Agar tahun kemarin kita evaluasi, ke depan gimana? Apa yang harus diperbaiki? Islam agama futuristik, agama masa depan, lihat ke depan. Masalah yang lalu tidak bisa diputar kembali, jangan terlalu sedih, itu sudah ikhlaskan yang lalu. Sekarang ini kenyataan, masa depan harapan, jadi kita masih punya harapan yang lebih baik. Karena yang kemarin udah nggak bisa lagi, nggak bisa diulang lagi, udah yang lalu lewat-lewat. Kadang-kadang kan ada, ya terutama wanita yang maaf, selalu teringat terus yang udah lewat padahal, udah. Oke, itu bagaimana supaya itu ikhlas. Sekarang kita hadapi, bismillah, kita kerjakan. Prinsipnya kerjakan mulai dari sekarang, kerjakan
dari apa yang bisa, dari apa yang ada. Bismillah. Nah, karena masa depan ada harapan lebih baik lagi. Itu hot masa depan, karena Islam itu adalah ajaran masa depan untuk kebaikan masa depan. Nah, karena itulah masa depan kita yang ya ada yang kurang berkenan, kurang baik di sisi Allah, kita hapus. Sekarang kita bismillah ke depan. Setelah prospek Islam itu demikian. Jadi tidak ada aduh gimana. Kita bismillah aja beramal sesuai situasi kondisi yang mampu bisa kita kerjakan. Itu konsep dari muhasabah ya. Nah, tadi mengulang kembali yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi pedagang itu menghitung kerugian dan keuntungan. Saya modalnya 10 juta. Setelah sekian hari, sekian minggu dihitung, lah kok uangnya tinggal 5 juta, barangnya dihitung nggak nyampe 10 juta. Itu namanya rugi. Dihitung, kenapa ruginya di mana? Apakah ada uang yang belum bayar, atau piutang, atau apa? Dievaluasi, jangan sampai itu pedagang aja sampai muhasabah dia menghitung diri. Hasibu qabla an tuhitunglah sebelum dihitung oleh yang lain. Apalagi kita dalam amal kan kita tidak bisa apa namanya itu ya, masya Allah ya, namanya amal jangan disia-siakan lah itu kita. Nah, itulah tentang hijrah. Terus berikutnya yang disebut dengan, nah ini tantangan hijrah ini. Slide yang ke-8. Nafsu dan angan-angan. Ini maaf, mungkin ada yang ngacak sedikit ya. Nafsu dan angan-angan. Karena Rasulullah sudah menyebutkan orang yang sempurna al-qais, orang yang sempurna akalnya, yang bisa menggunakan akalnya adalah orang yang mengoreksi dirinya. Dia bersedia beramal sebagai bekal nanti. Itulah al-qais, orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Ya, dia mengoreksi diri untuk bekal. Apa bekalnya ini? Ini bekal hidup kita nih. Umur kita berapa sih? Ya ini, kalau tadi ya Pak Yai menyampaikan berkah, kan berkat kata orang Jawa. Dulu saya ikut pengajian, ikut ngaji di acara apa, pulangnya dapat berkat. Itu padahal maksudnya supaya mendapat berkah. Az-ziyadah fil khair, berkah itu kebaikannya terus bertambah. Dengan harta itu anak kita menjadi soleh, dengan harta kita gemar beribadah, dengan harta kita apa itu ringan dalam berinfak, berjuang, dan dengan apa yang kita miliki itu segala perbuatan kebaikan itu rasanya lapang. Itulah berkah. Tapi dengan itu kok kita jadi sempit, malas ibadah, anak, wah masya Allah, itu indikasi namanya. Jangan-jangan ini belum berkah nih. Harta saya jangan-jangan dari yang tidak diridhoi oleh Allah nih. Bismillah diperbaiki. Itulah supaya mendapatkan berkah. Nah, sebaliknya bagaimana orang yang rendah, kali yang tadi yang sembunyi, orang yang rendah anaknya itu apa? Orang yang memperturutkan, nah ini memperturutkan nafsu dan angan-angan. Nafsu yang jahat, nafsu itu perlu, manusia itu punya nafsu. Kalau nggak punya nafsu ya bukan manusia namanya. Kenapa ada orang berjuang sungguh-sungguh pagi siang malam kemanapun dakwah kok rasanya nggak sampai, karena dia punya nafsu apa? Nafsul mutmainnah, itu namanya nafsu jiwa yang tenang, dorongan. Nah, kalau nggak ada gairah, nggak ada nafsu, dia nggak akan makan aja. Kalau nggak ada nafsu kan nggak nafsu makan, namanya nggak mau makan. Jadi nafsu itu perlu hanya dikendalikan. Nah, di sini adalah nafsu yang buruk, nafsu syahwat, nafsu yang kurang baik, dan angan-angan. Angan Islam, iman itu kan bukan hanya angan-angan tapi amal. Saya pengen infak, saya pengen ini, saya pengen, hanya pengen aja, tapi nggak dilaksanakan, nggak dapet ya. Walaupun niatnya mudah-mudahan tapi kalau sekedar itu ya belum. Nah, iman itu bukan hanya angan-angan tapi dia. Angan-angan beda dengan visi. Kan di lembaga-lembaga pondok atau apa ada visi, kan visi itu apa pandangannya ke depannya mau jadi apa, ingin jadi pondok yang melahirkan para dai. Ya, santrinya baru SD. Itu bukan angan-angan, itu visi ke depan, anak ini dilatih terus nanti jadi. Nah, artinya visi itu adalah prospek ke depan yang bisa mungkin dikerjakan. Kalau angan-angan nggak bisa, saya pengen jadi artis, ya nggak ngapa-ngapain nggak akan sampai. Tapi kalau saya ingin jadi artis tapi dia belajar, dia tekun, dia jadilah dia, tapi itu kurang bagus. Sekarang visi kita. Baik, yang berikutnya. Kemudian yang terakhir, ini kita akan bicara tentang muhasabah manajemen. Nah, kalau tadi secara pribadi, individu, kita tidak bicara
sejarah hijrahnya, itu hikmah hijrahnya, apakah kita sudah hijrah? Sudah hijrah belum kita dari hal-hal yang buruk kepada hal yang baik? Dari yang tidak semangat jadi semangat, yang kurang suka membaca dengan senang membaca, ya, yang kurang suka pengajian. Sekarang hijrah amal jama'i di sebuah organisasi atau lembaga pendidikan atau apapun, ya, kita mulai dari amal jama'i ini. Itu perlu dimuhasabah, dievaluasi. Jadi apa yang perlu dievaluasi dalam amal jama'i ini? Kan dikatakan begini. Di situ di slide itu disebutkan sebuah perusahaan, organisasi atau lembaga atau jamaah atau apalah, sebuah instansi, itu perlu ada penilaian evaluasi, menilai pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai standar dan tujuan. Standar itu harus tertulis, makanya tadi saya bicara juga dengan, ya alhamdulillah saya lagi silah ke Bandung, kita bincang-bincang dengan Abu, ya semuanya tertulis, programnya tertulis supaya menjadi standar ini loh, standarnya bisa dibaca siapa aja. Tujuannya apa? Nah, tujuannya mencetak dai. Kita mencetak dai, terus kok nggak berhasil, nggak bisa ngomong di ceramah. Nah, kenapa nggak bisa ngomong? Apakah kurang diberi ilmu, apa kurang praktek, atau anaknya kurang pede? Evaluasi, oh kalau gitu tambah prakteknya, tingkatkan. Berarti harus ada muhasabah supaya maju. Kita punya organisasi, bidang apa yang dirasa kurang maju lah. Dulu tidak ada tertulisnya, ya akhirnya gimana nih? Nah, makanya pentingnya tertulis untuk menjadi standar. Ini loh standarnya seperti ini, tujuannya ini. Sehingga untuk evaluasinya tinggal lihat aja dulu dia membangun ini apa dia. Programnya apa, tujuannya, oh programnya 1, 2, 3, 4, 5, kok baru jalan 3, yang 2 belum. Mari kita bukan menyalahkan, kan namanya evaluasi. Dan yang bisa mengevaluasi biasanya pihak lain. Kita nuding nih, 1 nuding ke sana, yang 4 ke diri. Jadi kita nggak bisa mengevaluasi diri secara orang lain yang makanya kita bersyukur kalau ada yang beri nasihat, kritik, saran, itu sangat bagus karena untuk mengevaluasi diri kita. Tujuannya apa? Muhasabah evaluasi untuk agar menjamin capaian tujuan perusahaan atau tujuan organisasi kita, itu pentingnya evaluasi. Makanya evaluasi ada di unsur yang kelima dalam manajemen. Kita sekarang ke manajemen atas deh. Ini ada gambar manajemen deh. Jadi dalam konsep manajemen ini konsep yang sangat Islami. Hanya orang luar yang menerapkan. Apa fungsi manajemennya? Kan mulai dari planning, organizing, controlling, actuating, dan controlling dan evaluasi. Itu 5 komponen yang paling tidak yang ada dalam sebuah. Pokoknya siapapun di antara kita yang terkecil aja di kampus misalnya kan, mahasiswa jurusan, itu harus pertama planning, merencanakan apa sih rencana kita. Ada pepatah mengatakan orang yang tidak bisa, yang gagal membuat rencana sama dengan merencanakan untuk gagal. Rencana kecil-kecilan aja kita di rumah, yang bujang-bujang yang masih sendiri masih. Apa rencana antum? Rencana selesai kuliah kapan? Rencana berumah tangga kapan? Walaupun nanti pelaksananya oke, no way, tapi yang penting kita sudah ada rencana, ada target-target yang akan kita capai. Rencana, kemudian diorganisir rencana itu, kita laksanakan. Nah, terakhir dievaluasi. Kenapa ya? Kok saya nggak selesai-selesai? Dievaluasi, direncanakan lagi, diperbaiki lagi. Begitu lembaga pendidikan apalagi luar biasa. Mendidik manusia-manusia yang hidup, manusia-manusia yang punya nyawa itu nggak mudah. Jadi para ikhwan, akhwat rahimakumullah, itu secara umum yang dapat saya rangkum dan sampaikan bahwa itulah hijrah, kemudian muhasabah. Dari hijrah, kita akan tumbuh semangat baru, gairah baru untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu direncanakan dari sekarang. Jadi sebenarnya kita sekarang beramal, kita sekarang bekerja, kita sekarang beribadah, kita sekarang membuat kegiatan termasuk Zoom seperti ini sedang merancang masa depan. Peradaban Islam itu ditentukan oleh kita masa sekarang. Mana peradaban barat, nggak ada, semua nggak punya. Ada peradaban tapi semuanya kan nihil, ini materi semua. Islam itu luar biasa. Ya'lu wala yu'la. Islam itu sangat tinggi. Peradaban Islam itu apa? Pondasinya tauhidullah. Bagaimana semua kegiatan bertauhid kepada Allah. Semuanya karena Allah, semua karena Allah. Yang kedua akhlakul karimah.
Peradaban Barat mana nggak ada pakai akhlak dia? Nggak ada. Islam itu hebat nih. Tauhidnya kepada Allah, yang kedua akhlak. Yang ketiga nilai-nilainya universal. Nilai-nilai Islam itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Berbuat baik, mencegah kemungkaran itu kan sangat dibutuhkan oleh negara sekalipun sangat butuh nilai Islam. Keadilan, kejujuran itu kan subhanallah. Sebenarnya kalau kita melaksanakan Islam dengan kafah, peradaban Islam akan walakin Islam mahjubun bil muslimin, tapi sayang sekali kemuliaan, kehebatan, kejayaan Islam itu tertutup oleh perilaku umat Islam sendiri, umat Islam yang korup, umat Islam oknum ya, oknum umat Islam yang jahil, oknum umat Islam yang zolim, menzolimi orang lain, umat Islam yang tidak jujur, umat Islam yang menyembunyikan, na'udzubillah. Rasulullah sudah mengingatkan para pemimpin yang menyembunyikan jabatan amanatnya itu, masya Allah ya. Jadi itulah para hamba Allah semuanya. Mari saya wabil khusus kita evaluasi setahun yang lalu, kita ke depan apa yang bisa kita kerjakan. Kita tidak bisa bergerak berjalan sendiri, kita berjamaah. Masing-masing punya potensi, ada irisan-irisan yang bisa disatukan tanpa mengurangi sifat karakteristik khas masing-masing. Organisasi A, B, C kan ada yang bisa bergabung tanpa mengurangi kegiatan masing-masing. Bersinergi kalau istilah sekarangnya, bersinergi dan berkolaborasi. Kita ingin termasuk Mahat kami, Mahat Nurul Janal Bantani di ujung Kulon, ingin bersinergi dengan semua pondok, saling mengembangkan. Ayo masing-masing punya kelebihan apa. Makanya kemarin saya Pak Adi ya silaturahmi dengan forum silaturahmi pondok pesantren ya di provinsi, kita ingin bersinergi. Kita contohnya di Nurul Janal ini akan mengembangkan kader-kader dai milenial yang dapat berdakwah lewat media online. Kita ajarin nanti jurnalistik, kita ajarin public speaking. Kalau ini bermanfaat untuk yang lain, kita share nanti. Ada forum lagi, yang forum kajian menulis untuk santri, kita share seluas-luasnya. Nanti pesantren mana nih? Mungkin pesantrennya temannya Pak Hadi, siapa di sana punya kelebihan korinya bagus. Share lagi, kita ikut, karena saya pesantren yang di Ujung Kulon nggak punya itu, nggak punya program itu atau lemah. Kita ngikut, pokoknya kami ingin semua pesantren itu berdaya, saling melengkapi. Nggak bisa, kita ini bukan Superman, kita ini super tim kalau saya menyebutnya. Nggak ada yang hebat satu di antaranya, tapi adanya super tim. Kita satu tim kaum muslimin. Al-jama'atu rahmah. Dengan berjamaah kita akan kekompakan, itu sangat kuat. Dan yadullah ma'al jamaah. Kekuatan Allah, pertolongan Allah bersama jamaah, bersama orang-orang yang bersatu padu, erat, kokoh, tak terkalahkan. Insya Allah demikian, kurang lebihnya mohon maaf, justru kami mengharapkan masukan, saran, dan saya dari semua pihak, boleh nanti mengenalkan dari lembaga apa atau dari mana, untuk kita saling share, nanti ada datanya di panitia. Alhamdulillah, alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Kiai atas tausiah malam hari ini yang sangat luar biasa sekali, penyampaian tentang hijrah. Pak Najrah luar biasa sekali, sama beliau dikupas dengan jelas sekali tentang hijrah. Dan mungkin di sini semoga kita semuanya ini selalu diberikan keistiqomahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Ya mungkin untuk selanjutnya kita sharing diskusi, sharing tanya jawab. Silahkan kepada para jamaah, para audiens yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Sebelum ada diskusi, ada Pak Dr. Fadullah dari Sekjen SPP sudah hadir di Betul. Tafadhol. Silakan Pak Kiai Dr. Fadullah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat hadir juga Bapak Kiai Haji Zainal Abidin Sujai. Ya, alhamdulillah. Ya, beliau guru saya itu. Masya Allah. Ketua DKM Masjid Kampus. Allahu Akbar. Masalah ya dokter. Masya Allah, Pak Dokter. Ada juga Pak Andi, ini Pak Andi. Subhanallah ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di dalam kajian malam ini. Saya bersyukur karena tadi siang
saya juga bersama para dewan guru di SD Al-Quran Amirul Mukminin melaksanakan kegiatan yang sama, yaitu kegiatan peringatan Tahun Baru Islam. Ya, kita isi dengan semangat dakwah begitu ya. Dan yang kita laksanakan tadi ya baca Al-Quran, baca kitab kecil Pak Kiai, yaitu Salamuddinah. Kan anak SD ya baca Salamuddinah. Jadi itu juga senang tuh orang tuanya, anak saya udah bisa baca kitab gitu ya, kitab Salamuddinah. Begitu. Kemudian kita juga menyadari bahwa bangsa yang besar, masyarakat yang besar ini harus berpegang teguh selain kepada Al-Quran, kita juga harus berpegang teguh pada konstitusi. Oleh karena itu anak-anak itu juga tadi belajar baca teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Gitu ya. Betul. Saya sering menggarisbawahi itu. Duribat alaihimuz zillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Hablim minallah, saya konsisten dengan penafsiran para ulama. Hablum minallah itu ya Al-Quran. Sementara hablum minannas itu mitsaq al-Madinah. Saya termasuk mengkritisi sebagian orang, meskipun mungkin tidak seluruhnya salah, mengkritisi sebagian orang yang mengartikan hablum minallah itu sholat gitu ya. Sementara hablum minannas itu artinya muamalat gitu ya. Jadi saya coba baca beberapa literatur itu enggak ketemu itu. Ya, hablum minallah itu ya Al-Quran. Sementara hablum minannas itu mitsaq al-Madinah. Nah, kalau ini dikaitkan dengan kehidupan kebangsaan kita hari ini ya, kita berpegang teguh pada Al-Quran dan berpegang teguh kepada konstitusi. Ya, konstitusi kita dalam konteks keindonesiaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu jadi terima kasih ini sudah diundang. Saya kira udah lama nggak jumpa nih, Dokter. Ikut saja. Dulu sempat ke kantor ya. Ikut saja dan ya kita harus bersinergi tadi. Sepakat bahwa ini harus dimaknai ya, tahun baru Islam itu berarti kita memulai perubahan. Dan perubahan itu dasarnya adalah niat. Makanya kalau kitab hadis dimulai dari innamal a'malu binniyat tadi yang sudah diterangkan, sebenarnya juga kitab hijrah. Jadi betul. Hijrah itu bukan soal pindah dari Mekah ke Madinah, karena sahabat yang tadi diceritakan juga pindah dari Mekah ke Madinah, tapi nggak dapat apa-apa. Karena esensi dari hijrah pada akhirnya adalah niat. Termasuk kita juga bersama berhimpun di organisasi apapun, di Matlaul Anwar, di Al-Khairiyah, di Forum Silaturahmi Pondok Pesantren, ya pada akhirnya apa niat kita. Itu yang akan mengantarkan kita sampai kepada tujuan yang hakiki, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salam sinergi kalau kata Pak Andi, ya mana Pak Andi nih, nggak ada suaranya di belum ya. Salam sinergi ya, sinergi ya. Apalagi beliau di MUI juga bagian pemberdayaan ekonomi umat ya. Nanti bisa memperkenalkan bagaimana konsep koperasi versi MUI pusat, begitu ya. Assalamualaikum Bapak Dr. Fatullah. Dari meskipun ruang gerak kita di lapangan ini agak rumit ya, karena PPKM juga diperpanjang begitu ya. Tapi di forum ya, Dokter. Berkatuh. Dokter. Ya, siap. Itu ada sebuah hadis dikatakan la hijrata ba'dal fathi innama jihadun wa niyyah. Iya. Nah, gimana tuh, Kang Dokter? Ya, artinya kita harus tetap
kalau saya di FSPP, Pak Kiai di Matlaun Anwar, jangan tinggalin tuh Matlaun Anwar. Kok jadi saya tidak diakui di FSPP? Diakui lah sebagai kesepuhan pastinya, ya kan? Kan masuk itu di Dewan Pertimbangan ya? Oh begitu ya? Iya, ada di Ya, Dewan sama dengan DPA-nya presiden lah begitu. Syukran, syukran, Dokter, syukran. Syukran, apa? Ya, kembali ke moderator. Ya, terima kasih Ya. Pak Dr. Fadullah. Kemudian ini terakhir ini ada dari pembina pondok pesantren Pak Suparan, Pak Haji Suparan. Kami persilakan, ada waktu sebentar sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Kiai Zainal Abidin Sujai, Pak Kiai Ali Farhan, Pak Hadi. Pak Hadi ada dua di sini, Pak Hadi Cilegon sama Pak Hadi Bandung tadi kayaknya. Dan para sesepuh-sepuh, Pak Dokter. Kita pernah ketemu Pak ya, silaturahmi di kantornya Pak Dokter. Iya Pak Warlan. Ya. Terima kasih atas dukungannya Pak. Jadi alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam waktu yang cukup panjang. Mudah-mudahan di masa mendatang kita juga masih dikasih umur panjang, sehat, walafiat, sehingga kita bisa tetap meningkatkan ibadah kita dan syiar Islam kita. Harapan kami bahwa syiar Islam itu sekarang penting, Mbak, harganya mahal. Karena kan ya kita ketahui bahwa kemerosotan atau persaingan ideologi dan gusur-menggusur akidah ini adalah kelihatannya sekarang sudah mulai agak gencar dan memprihatinkan. Jadi kembali ke pikiran kita orang beragama kan seharusnya kan rahmatin lil alamin. Tapi kan kita dengan adanya era yang semakin maju, justru malah kita baca beberapa kabar atau berita bahwa semakin manusia itu semakin serakah dan semakin pengen jadi Tuhan. Salah satu contohnya adalah pandemi ini, isunya adalah bikinan manusia, konspirasi, terus penduduk bumi sudah terlalu penuh, terus yang miskin mau dimusnahkan, yang tidak berdaya semakin akan ditindas. Nah, itulah pentingnya bahwa kita mempertahankan agama dan akidah kita. Dan terima kasih dengan adanya rintisan kami dengan Pak Kiai Ali Farhan, Pak Hadi, kita pantang mundur untuk merintis, memperjuangkan dan mensiarkan agama dengan sekuat tenaga kita dan sekuat kemampuan kita, walaupun itu banyak tantangannya dan perkembangannya cukup lambat, tetapi kita maju terus Pak Kiai Ali Farhan. Jadi dengan segenap dukungan, ya khususnya di Nurul Jannah, kita membagi tugas dengan Pak Kiai, Pak Hadi,
terutama kalau saya adalah untuk memberdayakan ekonomi, bagaimana mempersiapkan bagaimana nanti Pondok Pesantren Nurul Jannah itu bisa mandiri, dengan mandiri, benar-benar mandiri. Makanya yang kami rintis, yang kelihatannya sekarang sudah mulai ada hasilnya adalah kita ternak ayam KUB, Pak. Memang tantangannya berat, awalnya sekian 1000 indukan, kita tambah, ternyata sempat drop, hampir habis, tapi akhirnya sekarang sudah, alhamdulillah, kita sudah bisa breeding, kita menetaskan ayam sendiri, yang alhamdulillah dalam 1 bulan itu kita dalam 4 hari kita sudah bisa menetaskan kira-kira sekitar 100 DOC. Alhamdulillah. Terus kira-kira seminggu yang lalu saya mengirim telur puyuh yang fertil untuk ditetaskan 900 butir, mudah-mudahan bisa menetas semua dan itu menjadi cikal bakal untuk pemberdayaan ekonomi. Nah, dari awal kita sudah banyak berkoordinasi, khususnya difasilitasi Pak Kiai Ali Farkan, Pak Ardi, dengan Pak Adi yang Bandung. Yang di grup ini kan banyak ahli-ahli ekonomi. Nah, sebetulnya kita tinggal merealisasikan kolaborasinya ini sudah kira-kira 80%. Salah satu contohnya saya sudah punya lahannya, sudah saya persiapkan. Saya dedikasikan untuk pondok pesantren. Pak Kiai Ali Farkan nanti akan yang membina masalah santri dan program pesantrennya. Pak Hadi urusan umum, Pak ya, sono sini. Jadi kita tidak menghitung kita jadi apa, yang penting kita adalah niatnya adalah karena Allah, memperjuangkan agama dan menegakkan akidah. Jadi untuk kedepannya kami ingin membuat kolaborasi ini menjadi utuh, ada menjadi pesantren itu adalah mandiri dan pesantren itu adalah pusat keilmuan. Keilmuan itu ada ilmu agama dan ilmu yang lainnya, teknologi, sosial, dan lain-lainnya. Terus sebagai pusat ekonomi juga. Karena begitu saya jalani, dengan adanya berkembangnya ternak ayam KUB ini, sebetulnya itu adalah potensi yang sangat besar sekali. Jadi dengan indukan yang jadi kira-kira 100 atau 150, begitu sekarang sudah berjalan, setiap bulan itu bisa menghasilkan DOD atau DOC kira-kira sekitar 500-600 anak ayam. Itu sudah potensi yang sangat besar sekali. Nah, kedepannya kami akan mengembangkan yang lain, misalkan bebek, entok, kambing. Ini ayam potong ya Pak Parlan? Siap. Ayam potong? Ayam kampung KUB, Pak, jenis unggul. Enggak, ayam petelur apa ayam pedaging? Jadi kalau ayam KUB itu Pak, itu bisa menjadi ayam petelur, bisa menjadi pedaging. Oh, mantap. Jadi itu adalah risetnya dari Balitbang di mana itu? Di Jawa Barat. Jadi ayam KUB itu produksinya yang untuk telur itu
dia bisa berproduksi itu sekitar 300 lebih dalam siklusnya. Kalau untuk dibikin pedaging 2,5 bulan itu bisa bobot 0,9 kilo sampai 1 kilo. Kelebihannya ayam KUB dibandingkan dengan ayam chopper, Pak. Kalau ayam KUB itu dagingnya 90% mendekati ayam kampung lokal, tapi kalau yang job itu dagingnya ada kuning-kuningan, tapi kalau chopper itu dagingnya putih. Jadi yang sekarang yang tren adalah yang KUB itu. Alhamdulillah kita sudah bisa mengatasi kendala-kendalanya, dan sekarang kami sudah menemukan komposisi pakan yang sangat murah sekali, di bawah 3.000 per kilonya. Jadi itu di sumur ya, peternakannya di sumur ya Pak Parlan? Ya, di Taman Jaya. Ya, ya. Taman Jaya. Itu wilayah kekuasaannya Ustadz Pak Kiai Zainal Abidin Sujai itu. Siap. Jadi itu salah satu yang kita laporkan bahwa keberhasilan, bahwa kita mau usaha, berdoa, dan fokus, walaupun kita sempat hampir putus asa, hampir punah, alhamdulillah sekarang sudah bisa menghasilkan DOC 1 bulan kira-kira, yang sekarang yang sudah itu kira-kira sekitar 500-an lah. Tapi kedepannya itu bisa meningkat lagi, sehingga kita insya Allah untuk kedepannya kita bisa menjadi pesantren yang mandiri. Dan kita mungkin kedepannya minta bantuan kepada Bapak Ibu yang dapat mungkin kami bisa berkolaborasi. Tentunya adalah kita mendedikasikan usaha dan ikhtiar kita adalah untuk siar agama dan menegakkan agama Allah. Mungkin itu saja. Kedepanan kami banyak bantuan dari ahli-ahli, dosen dari ITB juga banyak, Pak ya. Ya, insya Allah. Ya, dari UNMA itu kan pemikir-pemikir yang cerdas juga. Nah, jadi potensi itu yang kami harapkan untuk kemajuan khususnya Nurul Jannah lebih luas lagi adalah untuk agama Islam. Mungkin itu saja yang kami harapkan, dan terima kasih sekali lagi atas dukungannya, terutama di dalam pengajian ini dan kedepannya untuk sama-sama kita siar agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Suparlan. Terakhir nih sebelum ditutup, Pak Haji Andi dari MUI Pusat nih, tentang pemberdayaan ekonomi pesantren, mohon informasinya sebentar. Ya, biar sinergi, MUI PNJ itu berarti peternakan Nurul Jannah ya. Ya. Haji Andi silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Syekh yang saya hormati, langsung saja. Saya kebetulan lagi ada acara MUI di Bandung dalam rangka kerjasama pemasaran dengan rest area kilometer 72A arah ke Bandung. Ini nanti produk-produk unggulan dari pesantren atau UMKM. Ini ada outlet khusus yang akan kita bangun di seluruh outlet yang ada di rest area, dari mulai Bekasi sampai ke Bandung, arah Bandung. Kurang lebih sekitar 20 rest area. Ini kita mulai di mana? Tadi barusan ketemu dengan Asosiasi Pengelola Rest Area Indonesia. Dia akan menempatkan porsi UMKM, produk-produk hasil UMKM untuk dijadikan proyek unggulan sehingga UMKM bisa naik kelas. Kemudian yang kedua, kita akan mencari
produk UMKM yang dilakukan oleh pesantren yang bisa kita naikkan kelas. Ini ada coupling yang kita siapkan untuk produksi ataupun pada produksi halal food ya, makanan halal. Ini akan kita optimalkan. Kemudian MUI karena kita punya akses ke mana ke RI 1 dan RI 2, ini kita akan coba mengambil celah untuk penguatan UMKM ya. Ini dananya disiapkan setelah pandemi ini mencapai herd community. Karena kita targetkan dan MUI bergerak di awal dalam rangka penyelesaian menyelesaikan bersama-sama antara ulama, umaro dan umat dalam menyelesaikan soal pandemi. Pandemi ini paling tidak ini diharapkan peran aktif para ulama kita, mengajak para umat kita untuk sama-sama mencapai herd community yang ditargetkan 70% atau kurang lebih sekitar 200 juta yang akan divaksin. Dan sekarang sudah alhamdulillah baru mencapai 40% dari 70% yang akan kita capai. Nah, dari situ nanti ada anggaran untuk anggaran untuk UMKM ya. Apakah itu yang dikelola oleh pesantren gitu ya, maupun yang mandiri. Nah, ini penting bagi kita. Kita sudah ketemu dengan SPPP, dengan Dr. Fadullah, kemudian juga nanti bentuk kerjasamanya bagaimana gitu. Nah, ini yang kita perkuat. Yang ketiga dari MUI itu melahirkan Koperasi Demi Umat. Ini perpanjangan dari Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jadi disingkat Koperasi Demi Umat. Ini nanti kita ajak seluruh koperasi-koperasi untuk ikut bergabung dengan kami. Karena ini saluran yang bisa kita berikan kepada pesantren, koperasi, UMKM melalui sumber-sumber dana crowdfunding gitu ya, baik itu nanti dari luar negeri maupun juga nanti dari dalam negeri. Untuk dalam negeri kemungkinan kita dari alokasi yang diberikan pemerintah yang jumlahnya sekitar ratusan triliun ya itu ya untuk penguatan UMKM, karena ini imbas yang sangat besar setelah pandemi adalah UMKM kita bagaimana bisa bergerak. Nah, ini peluang juga buat kita ke depan. Saya berharap nanti di Banten, khususnya melalui FSPPK atau nanti apa yang bisa kita kerjasamakan, itu kita perkuat hubungan kita, MUI di pusat, dengan di daerah. Kemudian yang terakhir, ini kami juga ada kerjasama dengan BNPT ini. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam bentuk program penguatan kawasan. Nah, ini kami ikut di dalamnya gitu ya. Dan ini nanti kita melibatkan pesantren karena di sini ada 3 konsep yang akan dikembangkan dalam sebuah kawasan yang namanya kawasan khusus Nusantara terpadu Nusantara. Jadi KKTN. Ini ada 3 tema yang akan diangkat oleh pihak mereka dan kita dipercaya oleh Pak Boy Raffi Amar yang merupakan mantan Kapolda Banten untuk menginisiasi mengkonsep besarnya ini menjadi sebuah implementasi yang bisa diajak seluruh stakeholder yang ada di 5 daerah, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Satu lagi di Sulawesi Tengah. Nah, ini kita lagi-lagi melibatkan pesantren khususnya karena di situ ada 3 yang akan kita jadikan program utamanya dalam sebuah kawasan, yaitu agrobisnis, kemudian edukasi. Di situ bisa pesantren, bisa madrasah, itu bisa sekolah alam terbuka, dan yang terakhir adalah tourism, wisata. Nah, ini saya inginkan teman-teman yang aktif dalam gerakan penguatan pemberdayaan ekonomi umat ini juga sama-sama dengan kita. Semua konsep yang akan kita jadikan semua harus bersertifikasi halal. Karena nanti peran MUI tidak lagi menerbitkan sertifikasi halal, dia hanya sekedar fatwanya saja tentang halal,
ini nanti akan dikelola oleh negara melalui Menteri Agama via Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal (BPJPH). Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal. Jadi saya minta nanti dengan adanya kita pengajian ini kan bisa saling memberikan informasi ya. Jadi saya hanya sifatnya menginisiasi dan ini semua kepentingannya khususnya untuk UMKM yang betul-betul di kala pandemi ini paling sangat terkena imbasnya dibanding dengan krisis ekonomi tahun 98 maupun 2008. Jadi ini pandemi yang bisa melibatkan ada efek yang luar biasa itu tentang ekonomi khususnya UMKM. Itu aja barangkali yang bisa saya informasikan. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dalam rangka penguatan UMKM khususnya ya itu di kalangan pesantren. Terima kasih. Adanallahu wa ikum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Adi. Tuh. Mohon izin Pak Adi. Kalau ya. Makan kok dirapihin. Saya minta waktunya sebentar. Boleh Pak. Jadi gini Pak, masalah produk halal itu memang menjadi tujuan kita. Jadi unggas kita itu Pak, itu pakannya 100% kita halal. Jadi dari kita meracik sendiri. Dari bekatul, tepung ikan, tepung jagung, sama tepung kedelai. Ya. Itu 100% kita jamin adalah kita racikan sendiri adalah halal. Yang sekarang Pak yang beredar makanan unggas itu yang dari pabrikan itu sebagian besar adalah tidak halal. Karena makanan yang jadi pabrikan itu adalah ada campurannya tepung tulang babi, ada campurannya tepung darah. Kita tahu itu, makanya kita berinisiasi bahwa kita menghilangkan itu. Jadi kan kalau saya baca-baca bahwa itu produknya yang makan itu akhirnya adalah kalau nggak salah jalalah Pak. Jadi makan barang haram, tepung tulang babi, tepung darah, malah sekarang yang kayak bebek segala macam itu, lele itu didaur ulang bahwa itu makan kotorannya sendiri. Itulah yang jahatnya orang sekarang. Makanya nanti Pak Hadi dari Unma kita seminarkan bahwa produk halal ini sangat penting karena apa? Yang jelas makanan yang jalalah itu sekarang beredarnya dan tidak kita sadari adalah sudah tidak dipikirkan dan tidak dirasakan lagi, dianggapnya bahwa masyarakat itu adalah biasa-biasa saja. Padahal itu adalah jalalah. Jalalah itu artinya bahwa ya kalau yang punya keyakinan itu adalah barang haram. Tapi kan masyarakat umum kan mereka tidak begitu paham. Nah kita yang ngerti agama sebaiknya kita ya harus mengikis itu bagaimana supaya produk-produk yang jalalah itu nanti akan lama-lama diketahui masyarakat dan tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Mungkin itu saja. Dan saya ini Pak Adi ke pengelola Zoom ini, kapan-kapan nanti kita ada topik yang sifatnya tematik gitu Pak. Jadi setelah pengajian itu dialokasikan berapa waktu untuk diskusi hal-hal yang krusial yang perlu segera dibahas oleh tentunya kita yang memikirkan yang kita istilahnya di lingkungan keagamaan, dan kita harus melindungi masyarakat supaya pencerahan atau kita menghindari dari hal-hal yang membuat masyarakat itu kurang baik. Ya menurut saya salah satunya adalah masyarakat itu dicekokin makanan banyak yang nggak jelas, lelah,
akhirnya iman dan akidahnya ya luntur. Mungkin itu saja Pak Hadi usulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Sebenarnya udah kita ada perencanaan itu Pak Haji. Mungkin mulai minggu depan akan kita coba. Nah, terakhir sebenarnya ada tim peninjau nih dari Pedinar juga, cuma karena waktu sudah malam, ya kita beri waktu minggu depan saja untuk Pedinar. Terima kasih sekali lagi ada Pak Haji Suparan selaku pembina, kemudian Pak Haji Fadullah undangan kita malam ini, kemudian Pak Kiai Haji Zainal Abidin Sujai dan Kanda Andi ya. Malam ini sudah selesai acara kita, kami kembalikan ke moderatornya untuk ditutup. Saya Budin. Ya baik Pak, siap Pak. Ya terima kasih. Sebelumnya mohon Pak, maaf, di sini lagi di sekretariat, di sekretari, dan dalam keadaan token listriknya habis ini Pak, gelap jadinya, mohon maaf. Alhamdulillah acara pengajian online atau pengajian Kolbun Salim ini selesai dilaksanakan. Semoga apa-apa yang tadi disampaikan oleh para tokoh, para guru kita, para kiai, dan saya selaku pribadi atas nama pribadi sangat luar biasa sekali, dan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya bisa membersamai dengan tokoh-tokoh, guru, dan para kiai, khususnya tokoh Marta Anwar. Ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa sekali, dan banyak ilmu yang saya dapat dari pengajian online ini. Semoga kedepannya ini pengajian ini selalu terlaksana gitu. Amin. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Khairun nasi angkuhum linnas. Semoga kita semuanya ini selalu bermanfaat bagi orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tutup acara ini dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya terima kasih Pak. Kepada. Terima kasih semuanya. Yang mau izin silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Untuk mahasiswa yang mau magang, ya silakan Pak Fatullah. Ya, saya mau ucapkan terima kasih semua kepada panitia ini. Waduh, ini apalagi hostnya ini PKPH Unma. Woi, mantap. Ini harapannya peternakan Nurul Jannah ini, ya pesantren Nurul Jannah, ya P-nya bisa macam-macam itu ya. Karena sebagian dari Matlaul Anwar, sebagian dari IPB, institut fleksibel banget. Jadi bisa macam-macam kemana. Kayaknya bagus tadi konsep peternakan ini nyambung dengan Pak Kiai Andi tadi ya, dengan produk halal. Nanti mudah-mudahan nanti juga nyambung dengan Pak Kiai Zainal Abidin Sujai. Bagaimana ini kolaborasi dengan Basnas Pak Kiai ya. Nanti FSPP ikutan. Ya. Ya, terima kasih Pak Fadullah. Terima kasih ya. Saya mohon izin Pak Kiai. Ya, nanti ada waktu silakan mengisi ya. Materinya disiapkan. Ya. Tutup ya Pak ya. Siap. Ya, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi di Zoom. Ya, Siap. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.